Selamat datang di channel Sas Novelku. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya saudaraku semua agar Mimin semangat ngontennya lagi. Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gerald Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya bab 151 sampai bab 160. Apakah kamu bercanda? Bukankah aku hanya melihatmu memegangnya? Mereka tiba di pintu masuk, dan pemuda kaya lainnya menasihatinya. Ya, tapi barusan aku harus kencing, bukan? Mobil itu berhenti di suatu tempat di tengah perjalanan dan saya pipis di hutan. Sial, aku sedang memegang tiket masuk, dan setelah aku selesai buang air kecil, sepertinya aku tidak ingat memegang apapun di tanganku. Kurasa saat itulah aku kehilangannya. Kelompok itu mulai mengolok-oloknya, tetapi mereka jelas hanya bercanda sebagai teman. Semua orang menjadi sedikit cemas. Mari kita mencarinya lagi, tetapi jika kita tidak bisa, kita akan kembali dan mengambilnya. Itu cukup jauh dari sini. Mereka berdiskusi dan menjelaskan kepada resepsionis wanita tentang bagaimana dia memiliki tiket tetapi dia kehilangannya, dan apakah dia masih diizinkan masuk dan semacamnya. Resepsionis wanita langsung menolak masuk. Apa masalahnya? Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas berjalan menuju sekelompok pria dan wanita. Oh, kamu pasti Yancy Zimmerman. Manajer parubaya awalnya memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tetapi ketika dia melihat orang yang kehilangan tiketnya, wajahnya menjadi cerah. Apakah kamu masih mengingatku? Saya makan malam dengan ayah Anda, Tuan Taylor Zimmerman, di sebuah restoran di negara bagian. Kamu ada di sana bersama kami. Manajer parubaya itu tersenyum. Oh, saya ingat, apakah Anda Ted Lopez, manajer perusahaan tur? Ya, ini aku. Jadi, untuk apa semua keributan ini di sini? Ted bertanya sambil tersenyum. Biasanya, Yancy memiliki kepribadian yang santai dan semua orang suka bercanda dengannya, tetapi aset keluarganya yang bernilai miliaran dolar dianggap besar di negara bagian county. Dan jelas bahwa Yancy adalah fokus utama dalam kelompok pria dan wanita. Jadi, tidak peduli seberapa banyak mereka bermain-main, begitu mereka mendengar bahwa Yancy dalam masalah, tidak ada dari mereka yang akan meninggalkan sisinya. Terutama para gadis. Hahaha, baiklah, Tuan Lopez, saya kehilangan tiket masuk saya, tetapi jika saya kembali untuk mencarinya, itu bukan ide yang bagus. Jadi, bolehkah saya masuk tanpa tiket? Yancy tersenyum, berpikir dalam benaknya, semuanya akan baik-baik saja. Dia mencoba menepisnya dan siap untuk masuk. Tidak, Yancy. Ted menghentikannya. Jika itu adalah masa lalu yang biasa, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi kali ini adalah acara spesial. Saya hanya akan memberi Anda penjelasan langsung. Di permukaan, pesta pelayaran ini tampaknya diselenggarakan oleh Tuan Holden untuk sekelompok anak muda kaya untuk bersenang-senang dan berpesta. Tapi nyatanya, Tuan Holden sebenarnya ingin mengundang Tuan Crawford dari Mayberry. Tuan Crawford? Yancy dan yang lainnya saling memandang. Ahem, saya rasa Anda tidak akan tahu siapa Tuan Crawford berdasarkan penjelasan langsung saya, tetapi Anda pasti tahu tentang jalan komersial di Mayberry, bukan? Omong kosong, jalan itu dikenal sebagai air mancur emas Mayberry. Jalan itu selalu ramai dan ramai. Saya dulu ingin pergi ke Wi-Fi Mountain Entertainment, tetapi saya hampir tidak mampu membelinya, kata Yancy. Ahem, lupakan Wi-Fi Mountain Entertainment. Sebenarnya, seluruh jalan komersial Mayberry dimiliki oleh satu orang, dan orang itu adalah Tuan Crawford. Apa? Yancy kaget. Gadis-gadis cantik di sebelahnya juga terkejut. Beberapa orang kaya generasi kedua memang kaya, tetapi mereka mendapat uang dari orang tua mereka. Adapun seseorang seperti Gerald Crawford, yang memiliki industri besarnya sendiri, dia terlalu di atas sana. Mereka bertanya-tanya siapa yang mendukungnya dari belakang. Seluruh kerumunan kaget. Yancy, itulah mengapa aturan masuk kali ini lebih ketat. Mereka takut beberapa orang jahat atau paparazzi akan menyelinap masuk atau semacamnya. Ted menjelaskan dengan sabar. Oke, kalau begitu kita akan kembali dan mencari tiketnya. Mereka berkendara kembali dan mencari selama setengah hari, tetapi tidak berhasil. Persetan, apakah ini berarti saya tidak bisa masuk? Kata Yancy dengan getir. Hanya ada satu tiket masuk per orang, dan ini bukan komoditas yang bisa dibeli begitu saja. Dan pada saat itu, resepsionis wanita yang telah berdiri diam di samping, tiba-tiba menjadi merah. Dia sangat ingin mengatakan sesuatu sekarang, tetapi dia tidak berani karena apa yang dikatakan manajer itu agak terlalu menakutkan. Dia bertemu dengan orang yang sangat mencurigakan yang masuk lebih awal malam itu. Haruskah dia mengatakannya atau tidak? Dia takut dia akan dipecat jika dia mengatakannya. Tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia merasa dia harus melakukannya karena ini adalah acara yang sangat besar. Dia tidak bisa menanggung beban bahkan jika itu membunuhnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengatakannya dengan lantang. Tuan Lopez dan Tuan Zimmerman, Anda tidak perlu khawatir. Mungkin alasan Anda tidak dapat menemukan tiket Anda adalah karena seseorang pasti mengambilnya. Resepsionis wanita segera angkat bicara. Apa? Oleh siapa? Tanya Yancy. Hadley Zamora, resepsionis wanita, langsung menceritakan semua yang dia lihat tentang pria yang mencurigakan itu di tempat. Kenapa kamu tidak memanggilku kalau begitu?
Jika sesuatu seperti ini terjadi, kita semua akan berada dalam masalah, tidakkah kamu tahu itu? Ted membanting pahanya. Dia benci suara orang yang telah dijelaskan Hadley dengan sangat mendetail ini. Saat itu juga, dia memerintahkan Hadley untuk mencari orang tersebut. Adapun Yanchi dan yang lainnya, mereka masuk dan berbaur dengan kerumunan. Gerald sepertinya tidak tahu apa-apa yang terjadi di luar. Dia menikmati pantai emas yang luas dan indah. Sambil mendengarkan laut bersiul, dia pikir pesta yang akan diadakan malam ini akan sangat keren. Di sebelah pantai ada hotel yang menghadap ke laut. Gerald mengambil tiket masuk dan memasuki hotel di bawah bimbingan resepsionis pria lain. Sebelumnya pada hari itu, Aiden Baker meneleponnya. Mereka masih di kamar masing-masing dan mereka belum bangun. Mereka tidak pernah mengira Gerald akan datang sepagi ini. Mereka segera pergi mencari Gerald. Berhenti di situ, seseorang tolong hentikan dia. Tiba-tiba, Ted berlari jauh-jauh ke sini dan melihat Gerald hendak memasuki lift. Dia segera berteriak padanya. Gerald melihat sekelompok orang berlari ke arahnya. Gerald terkejut. Dia berhenti untuk melihat apa yang mereka lakukan. Kamu, tunjukkan tiket masuk Anda sekarang. Kemarahan Ted Lopez sangat besar. Sejujurnya, Gerald sama sekali tidak terlihat seperti pemuda kaya. Dia ragu sebelumnya bahwa ini mungkin kesalahan, tetapi setelah melihat pakaian Gerald, ini jelas bukan kesalahan. Ted sangat membencinya. Apakah kamu tidak memeriksa tiket masuk saya sebelumnya? Gerald menunjuk resepsionis wanita. Jika saya tidak memeriksa, bagaimana saya tahu bahwa seorang pecundang baru saja menyelinap masuk? Tuan Zimmerman, ini orangnya, saya pikir dia mengambil tiket masuk Anda. Hadley berteriak padanya, dengan kasar. Setelah mengatakan itu, dia mendekati Gerald dan mengambil tiket masuk dari tangannya. Ya ampun, dunia ini sangat besar dan ada banyak jenis orang, dan orang-orang sepertimu benar-benar berpikir kamu bisa bergabung dengan pesta kapal pesiar malam ini. Beberapa gadis menutup mulut mereka saat mereka mencibir, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Baru kemudian Gerald mengerti. Dia merasa mereka memanggilnya karena mereka curiga dia telah mengambil tiket masuk orang lain, dan kebetulan seseorang kehilangan tiket, jadi orang pertama yang mereka curigai adalah dia. Gerald tidak bisa berkata-kata. Tuan Lopez, panggil polisi, orang ini pasti mencoba merencanakan sesuatu yang buruk. Kata gadis-gadis itu. Hadley telah mengeluarkan ponselnya dan siap menelepon polisi. Tuan Crawford, jadi Anda di sini. Saat itu, Aiden Baker dan yang lainnya tiba. Mereka datang berlari. Hah? Aiden, itu kamu. Ucap Yanchi bersamaan. Senang bertemu denganmu, Aiden. Beberapa gadis cantik di samping Yanchi menyambutnya dengan hormat. Aset keluarga Baker berjumlah lebih dari 100 juta dolar. Oh, Yanchi, jadi kalian semua. Kelompok itu, seperti Aiden, semuanya adalah mahasiswa tahun ketiga di Universitas John Hurst. Tentu saja mereka semua mengenal Aiden Baker, pengganggu besar Universitas John Hurst. Tuan Crawford, apakah Anda mengenal mereka? Aiden tertawa dan bertanya pada Gerald. Saya tidak kenal satupun dari mereka. Mereka menuduh saya mencuri tiket mereka dan menyelinap masuk, mereka bahkan akan memanggil polisi untuk menangkap saya. Gerald tersenyum pahit. Apa? Mencuri tiket mereka? Siapa yang mengatakan itu? Aiden sangat marah. Hadley tercengang. Dia pernah mendengar tentang Aiden Baker, dan dia dianggap cukup terkenal, seperti Tuan Holden. Tapi mengapa Aiden begitu sopan terhadap pecundang ini? Dan Aiden memanggilnya apa? Mr. Cerah? Crawford? Tuan Baker, izinkan saya menjelaskan, saya pikir mungkin ada kesalahpahaman. Kami hanya curiga terhadap pemuda ini dan kami hanya ingin memeriksa tiket masuknya. Lagi pula, kamu tahu betapa pentingnya pesta pelayaran ini. Hehe, tentu saja aku tahu. Ted Lopez dan Yanchi Zimmerman, apakah Anda berdua tahu siapa orang ini? Aiden menunjuk Gerald. Dia Gerald Crawford, pemilik Mayberry Commercial Street. Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan mencuri tiket Anda? Apa? Dia Tuan Crawford? Kerumunan memiliki rahang mereka jatuh sampai ke tanah. Oh, Tuan Gerald, saya benar-benar minta maaf. Kaki Hadley gemetar. Dia segera membungkuk dan membungkuk padanya. Kata-kata yang keluar dari mulut Aiden jelas-jelas valid. Tuan Crawford, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak menyangka. Ted merasakan gumpalan terbentuk di tenggorokannya, dia mencoba meminta maaf dengan hormat. Belum lagi, gadis-gadis yang berdiri di sebelah Yanchi dan mengejek Gerald hanyalah nyempomaniak. Jadi, dia adalah orang kaya yang super duper, Gerald Crawford. Ah. Dan mereka baru saja mengatakan sesuatu yang sangat kejam padanya. Ugh. Gerald sudah terbiasa dengan semua ejekan. Dia tidak merasa perlu menampar wajah mereka. Bahkan jika dia mau, dia akan menampar Hadley tepat di wajah ketika dia mencoba menghentikannya lebih awal. Dia hanya di sini untuk pertemuan sederhana, dan dia tidak ingin membuat keributan. Yang dia lakukan hanyalah menunjukkan senyum tipis di wajahnya, lalu dia menuju ke hotel bersama Aiden Baker dan yang lainnya. Teleponnya berdering lagi,
dan Elena Larson yang menelepon. Tuan Crawford, apakah Anda sudah menetap? Aku khawatir aku tidak akan bisa mendekatimu. Apa masalahnya? Apakah ada yang salah? Gerald mencoba mendengarkan dengan cermat ketika Elena terdengar cukup cemas. Arg, sepertinya aku akan gila. Seperti yang Anda tahu, saya di rumah sepupu saya sekarang, dan coba tebak. Sepupu saya ingin memperkenalkan pacar kepada saya, tetapi saya tidak mau. Sepupu saya tidak mengizinkan saya pergi dan tidak mungkin saya bisa bersembunyi. Arg, Gerald, apa yang harus saya lakukan? Elena selalu berperilaku baik, tetapi dari nada suaranya, Gerald tahu bahwa dia benar-benar frustrasi dan tidak berdaya pada saat yang sama. Oh, itu sederhana, katakan saja pada mereka bahwa kamu punya pacar. Tapi ini masalahnya, aku jadi bersemangat dan memberitahunya bahwa pacarku sudah ada di sini. Tapi aku tidak bisa keluar untuk bertemu pria lain dan semacamnya. Sepupu saya mulai memaksa saya untuk memperkenalkan pacar saya kepadanya. Tetapi di mana saya akan menemukan pacar? Ini benar-benar berantakan. Tiba-tiba, Elena merendahkan suaranya. Gerald, bisakah kamu membantuku? Oh sial, apa maksudmu dengan itu? Mata Gerald melebar. Gerald tahu apa yang dimaksud Elena tanpa memikirkannya. Dia pasti berusaha membuatnya berpura-pura menjadi pacarnya sehingga dia bisa menggunakannya untuk berurusan dengan sepupunya itu. Gerald sudah cukup berpura-pura, apalagi berpura-pura sebagai pacarnya. Gerald, tolong, aku mohon, tolong berpura-puralah kamu pacarku. Aiden dan yang lainnya terlalu mirip gangster, mereka tidak sekomposisi Anda. Anda adalah kandidat terbaik untuk saya. Jika Anda tidak akan membantu saya, sepupu saya pasti akan menghubungkan saya dengan pria itu, dan saya benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Mohon Elena. Meskipun Gerald ingin menolak, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Bagaimanapun, Elena telah membantunya beberapa kali sebelumnya, dan sekarang dia hanya memintanya untuk membalas budi. Itu adalah permintaan yang sederhana, dan akan memalukan jika dia menolak. Baik. Gerald mengangguk dan setuju. Setelah menutup telepon, Gerald tidak naik ke atas bersama Aiden dan yang lainnya. Sebaliknya, dia naik taksi ke rumah sepupu Elena. Keluarga sepupunya juga cukup kaya, memiliki sebuah villa di Rivington City. Ketika dia tiba, Elena sudah di pintu masuk menunggunya. Dan di sampingnya adalah seorang gadis yang tampaknya seusia Elena. Tidak peduli bagaimana Gerald melihatnya, pemandangan itu mengingatkannya pada saat dia pergi ke rumah Mila Smith. Suatu hari, apakah dia akan bertemu dengan mereka semua dengan berpura-pura menjadi pacar orang lain? Gerald turun dari mobil dan menyapa Elena. Ah, astaga, sepupu, apakah ini Gerald? Apa dia pacar yang kamu sebutkan tadi? Kenapa dia naik taksi ke sini? Gadis di sebelahnya relatif adil dan cantik, tetapi ketika dia melihat Gerald, dia menatapnya dengan campuran kebencian dan kekecewaan. Sepertinya Elena tidak mengungkapkan identitasnya. Gadis kaya dan cantik itu sama sekali tidak tahu siapa dia. Dilihat dari bagaimana dia berpakaian, dia tampak seperti pecundang yang malang tidak peduli bagaimana dia dipandang. Selain itu, bukankah dia malu naik taksi ke sini? Dia kecewa. Amber, apa yang kamu bicarakan? Gerald adalah orang yang sangat baik. Apa yang salah dengan dia menjadi pacarku? Sambil tersenyum manis, Elena berlari dan memegang lengan Gerald. Aduh, alangkah baiknya jika Gerald benar-benar pacarnya, pikir Elena dalam hati. Baiklah, baiklah. Saya berharap orang tua dan kerabat saya tidak akan mengatakan apa-apa ketika mereka melihatnya nanti. Amber melengkungkan bibirnya, tidak repot-repot menatap Gerald lagi. Dia berbalik dan masuk ke dalam. Sial, bukankah kamu bilang aku hanya harus bertemu sepupumu? Mengapa ada begitu banyak orang? Gerald tercengang. Mereka hanya datang setelah aku meneleponmu. Maafkan aku, Gerald, bantu aku sekali ini saja. Elena menjulurkan lidahnya. Baiklah, sekali ini saja, jawab Gerald tanpa daya. Apa yang ada dalam pikiran Gerald sebelum dia datang ke sini sebenarnya cukup sederhana. Begitu dia bertemu dengan keluarga sepupu Elena, sepupunya pasti akan mulai membandingkannya dengan pria lain. Dia kemudian akan mengeluarkan beberapa asetnya dan membiarkan mereka bermain membandingkan. Sesederhana itu. Tapi sekarang, semua bibi dan paman Elena ada di sana, dan itu membuatnya pusing. Ternyata semua orang mendengar bahwa Elena akan datang hari ini, dan keluarga serta pihak sepupunya biasanya cukup dekat. Mereka bahkan memiliki hubungan satu sama lain dalam urusan bisnis. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa Elena telah menemukan dirinya sebagai pacar. Jadi, mereka semua datang ke sini. Apakah dia pacarmu, Elena? Saat memasuki rumah, sekelompok pria dan wanita muda dengan usia yang hampir sama mendekati mereka bahkan sebelum orang dewasa berbicara sepatah kata pun. Masing-masing dari mereka mengukur Gerald. Tidak lama sebelum orang-orang ini mengungkapkan pikiran mereka. Wow, Elena sangat cantik, namun dia memiliki selera yang mengerikan. Jelas sekali bahwa pacarnya jauh dari itu. Elena, kami akan memintamu untuk bergabung dengan kami di pesta kapal pesiar bersama, tetapi kamu selalu mengatakan ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Jadi kamu membawa pacarmu bersamamu. Kata salah satu gadis. Ya, tapi sungguh kebetulan, kita bisa pergi bersama.
Elena tersenyum dan memegang tangan Geralt, tidak pernah melepaskannya sekalipun. Tidak ada sepupunya yang menyapa Geralt sama sekali. Elena tahu bahwa mereka juga meremehkannya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan identitas Geralt tanpa persetujuannya. Melihat Geralt tampak baik-baik saja, dia lega. Tapi Geralt jauh dari bahagia, mati rasa karena terlalu sering menghadiri acara-acara seperti itu. Dia hanya memilih untuk tetap diam dan menjaga ketenangannya. Oke, Elena, duduk. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya berdiri. Dia adalah bibi Elena, Ruby Larson. Dia menjalankan perusahaan kecantikannya sendiri, menghasilkan puluhan juta dolar keuntungan tahunan. Kulitnya terpelihara dengan sangat baik, dan dia terbiasa melihat banyak orang kaya. Ketika dia melihat orang biasa seperti Geralt, dia merasa sangat tidak nyaman. Kamu pasti Geralt. Di mana kamu tinggal? Apa yang keluargamu lakukan? Ruby bertanya. Kelompok pewaris kaya mencibir ke arah Geralt. Saya tidak berpikir dia akan menjawab pertanyaan itu. Keluarganya pasti dari pedesaan, dan mereka memiliki sebuah peternakan, kan? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Elena bisa menemukan pria yang tanpa lusuh padahal dia begitu cantik dan kaya. Jika dia adalah pacarku, aku akan melompat keluar dari gedung dan mati. Lihatlah dia diam sejak dia memasuki rumah. Jelas, dia gugup karena dia belum pernah melihat rumah sebagus ini sebelumnya. Dia pasti kewalahan dengan lingkungan yang mewah. Dia bukan pesaing Dixon Wayward. Persetan. Apa yang kamu bicarakan? Dia, kompetisi untuk Dixon Wayward? Di satu sisi, beberapa pria dan wanita menyilangkan tangan saat mereka bergosip tentang Geralt. Ketika Amber mendengar bahwa mereka membandingkannya dengan Dixon Wayward, dia segera mengerutkan kening dengan jijik. Siapa sebenarnya Dixon Wayward? Dia adalah pria yang diperkenalkan Ruby kepada Elena, keluarganya memiliki jaringan hotel. Dia adalah lulusan Universitas John Hurst dan presiden dari Badan Mahasiswa Departemen Ekonomi dan Manajemen. Dia seseorang dengan prestasi luar biasa. Orang ini di sini tidak akan pernah cocok untuknya. Geralt mendengar semuanya karena mereka semua mengobrol dengan keras. Dia tidak marah, hanya sedikit tertekan. Apakah kekayaan seseorang benar-benar penting? Kapan kriteria untuk membedakan antara orang baik atau jahat berubah dari moralitas menjadi kekayaan? Jika Anda memiliki kekayaan, semua yang Anda katakan dan lakukan selalu benar. Tetapi jika Anda miskin, Anda bukan apa-apa. Geralt mengenang semua hal yang terjadi di masa lalu. Baru saat itulah dia melihat Amber. Keluarga saya sekarang berada di sebuah kota kecil di pedesaan. Orang tua saya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Kata Geralt jujur. PFFT, dia benar-benar dari desa kecil. Orang tuanya mungkin hanya menjalankan sebuah kios kecil di kota. Astaga. Amber dan yang lainnya bahkan lebih tercela. Ruby, yang tidak mengatakan apa-apa tentang membiarkan Geralt duduk, menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Lalu, jasa apa yang kamu miliki untuk jatuh cinta pada Elena? Saraf apa? Bibi, jangan katakan itu. Elena menatapnya dengan mata melebar. Dia benar-benar tidak menyangka kata-kata kejam seperti itu keluar dari mulut bibinya. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang yang berdiri di depannya. Dia benar-benar taipan hebat dan pelindung hebat keluarga Larson. Elena sedikit terkejut. Setelah dimarahi begitu banyak, Geralt hanya sedikit gelisah. Kata-kata dan ejekan sepertinya telah membuatnya mati rasa. Ruby akan menegur Geralt bahkan lebih. Dia ingin membuatnya mengerti bahwa dia harus menjauh dari Elena. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan dia mengangkatnya untuk menjawab panggilan itu. Oh, Dixon Wayward? Hah? Bukankah aku sudah bilang aku akan membiarkanmu datang lain kali? Apa? Anda sudah di pintu? Oke, aku akan pergi menjemputmu sekarang. Telepon itu dari Dixon Wayward. Ruby sudah memberitahunya bahwa dia tidak akan datang hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Dixon masih bersikeras untuk datang ke sini? Lagi pula, pacar Elena yang akan datang, pikir Ruby. Dia cukup senang dengan Dixon dan ingin Elena mengenalnya. Mungkin, bahkan berusaha keras. Tetapi bagaimana jika pacar Elena bahkan lebih baik daripada Dixon Wayward yang tampan? Bagaimana jika pacarnya bahkan lebih kaya daripada Dixon Wayward yang sudah kaya? Bagaimana jika? Ruby telah memikirkan bagaimana jika yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini bukan yang dia harapkan. Dia bahkan tidak ingin mengatakannya. Elena harus putus dengan Geralt, atau dia akan membiarkan ayahnya membuat kekacauan seperti apa yang dialami putrinya. Wah, Dixon ada di sini. Elena, karena Dixon juga akan menghadiri pesta kapal pesiar, kamu bisa lebih mengenalnya, bukan? Amber dan yang lainnya sudah menyingkirkan Geralt. Sampai sekarang, mereka bermaksud menjebak Dixon dengan Elena. Tepat pada saat itu, Dixon masuk ke dalam rumah bersama Ruby. Dixon, kamu tampak hebat. Amber tersenyum manis saat melihatnya. Dixon tinggi dan tampan. Dia memakai cincin perak dan emas serta arloji di tangannya, dan itu membuatnya tampak kaya. Haha. Amber benar-benar menjadi lebih baik dengan pujian manisnya. Dixon mengguncang arloji di lengannya dan tersenyum.
Tatapannya perlahan bergeser, dan saat itulah dia melihat Elena Larson yang cantik dan surgawi. Biar ku tebak, dia pasti Elena Lawson, sepupu cantikmu dari Mayberry, kan? Sebenarnya, Dixon sudah lama bertemu Elena. Mereka berdua dari Universitas John Hurst, dan bagaimana mungkin dia tidak memerhatikan kecantikan yang sempurna seperti Elena Larson? Hanya dengan pandangan sekilas, Dixon mendapati dirinya jatuh cinta padanya. Dia terlalu cantik, begitu cantik hatinya akan meledak. Jadi, ketika Dixon mendengar pertemuan Bibi Amber yang direncanakan dengan sengaja, dia sangat senang. Tapi kemudian, dia tiba-tiba diberitahu bahwa pertemuan mereka dibatalkan. Bagaimanapun, seorang sosialita seperti Dixon ingin tahu mengapa dia harus membatalkan pertemuan tersebut. Semakin dia tidak diizinkan untuk datang, semakin dia bersikeras untuk datang. Nah, hai yang di sana. Elena menyapa dengan sopan tetapi segera berdiri di sebelah Gerald setelah itu. Apakah dia benar-benar tidak menarik? Dixon merasa muram. Saat itulah dia mengalihkan pandangannya ke Gerald. Jadi, kamu pacar Elena? Dixon tertawa dengan percaya diri, berusaha memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang murah hati dan cakap. Saya. Jadi maksudmu kamu juga dari Universitas Sunnydale? Tapi aku belum pernah melihatmu di sekitar. Dixon tersenyum sepanjang waktu. Tidak. Saya dari Universitas Mayberry. Gerald tahu bagaimana tetap tenang tidak peduli getaran macam apa yang diberikan orang lain padanya. Universitas Mayberry baik-baik saja. Lagi pula, apa yang keluarga Anda lakukan? Bagaimana kamu membuat Elena jatuh cinta padamu? Tanya Dixon. Baiklah, Dixon, izinkan aku untuk memberitahumu. Dia berasal dari desa kecil, dan keluarganya menjalankan toko kelontong kecil. Bagaimana kamu masih tidak mengerti dengan cara dia berpakaian? Amber menjawab. Ketidaktahuan tertinggi adalah berpura-pura seseorang tidak ada bahkan ketika dia tepat di depan Anda. Meskipun itu menyakitkan, tidak ada yang benar-benar akan menunjukkannya. Namun, Amber telah melakukan itu pada Gerald selama ini, dan itu menunjukkan betapa dia membencinya. Oh, pasti sulit belajar di Mayberry yang berasal dari desa kecil. Beritahu saya jika Anda dalam masalah apapun. Ayahku kenal dekan, dan aku bisa membereskanmu. Jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda selalu bisa datang kepada saya juga. Saya dari Sunnydale, tapi sebenarnya saya terhubung dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah mengambil pinjaman apapun sebelumnya? Dixon segera menyadari bahwa Amber telah mengabaikannya. Ya, saya memang mengajukan pinjaman 3 tahun. Saya menggunakan uang itu untuk membayar uang sekolah. Jawab Gerald. Gerald awalnya bermaksud untuk membuktikan bahwa Elena salah, tetapi sekarang dia memutuskan yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Ada 3 alasan untuk itu. 1. Gerald memang mengajukan pinjaman dan memang membayar biaya sekolah dengan uang itu. 2. Bahkan jika dia mencoba membantu Elena, tidak perlu sampai sejauh itu. Gerald menyadari bahwa Elena tidak hanya berpura-pura bahwa dia adalah pacarnya, tetapi dia sebenarnya ingin mengembangkan jenis hubungan yang berbeda. Bukan dia yang narsistik. Dia benar-benar bisa merasakannya. Meskipun Gerald menyukai gadis-gadis cantik dan akan dengan mudah jatuh cinta pada salah satu dari mereka, dia bukanlah orang jahat pada umumnya. Gerald selalu ingin pacarnya terhubung lebih dalam, tetapi Elena jelas bukan orang itu. Ini karena pertama kali mereka bertemu, Elena melukai wajahnya, sehingga Gerald tidak ingin berkencan dengannya. Ketiga, dia tidak ingin mengungkap jati dirinya. Dia merasa tidak nyaman setiap kali menjadi pusat perhatian. Dia tidak pernah mengerti mengapa ada orang yang seperti itu. Sial. Anda harus membayar biaya sekolah Anda dengan pinjaman 3 tahun? Kamu pasti bangkrut. Persetan. Ini berita besar. Bagaimana seseorang bisa begitu miskin sehingga harus mengajukan pinjaman 3 tahun? Saya akan malu bahkan jika saya harus mengajukan permohonan. Saya mungkin akan bunuh diri. Amber dan gadis-gadis itu mengejek. Ruby mengerutkan kening, berpikir Elena pasti sudah gila memilih pria seperti dia. Kenapa dia memilih orang seperti dia? Mereka mengatakan anak-anak dari keluarga miskin lebih mandiri. Yah, sepertinya benar. Tetapi jika Anda membutuhkan uang, Anda selalu dapat mendekati saya. Saya dengan senang hati akan meminjamkannya kepada Anda karena Elena, dan saya adalah teman sekolah. Kita juga bisa berteman. Dixon tersenyum. Meskipun itu hanya isyarat kecil, jelas mereka sedang mengejeknya. Menjadi presiden siswa, dia jelas pandai berbicara. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya secara halus menghina Gerald. Tidak perlu untuk itu, tapi terima kasih. Gerald tersenyum dan dengan sopan menolak tawarannya. Kau selalu diterima. Omong-omong, sejak kamu kuliah di Mayberry University, apakah kamu pernah ke tempat wisata terdekat? Anda harus mengunjungi Mayberry Commercial Street dan Wi-Fi Mountain Entertainment. Bagaimana tidak jika Anda sudah berada di Mayberry, bukan? Mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling setelah ini? Ayah saya mengenal CEO sebuah restoran di Commercial Street. Aku bisa membawamu ke sana. Hei Dixon, apa kau tidak ingat apa yang dilakukan keluarga Elena? Bahkan jika Gerald datang berkunjung, Elena bisa membawanya, kata Amber tersenyum sambil tersenyum. Oh, benar.
Bagaimana saya bisa lupa? Saya hanya ingat bahwa Gerald adalah orang miskin yang sangat miskin yang belum pernah kemanapun sebelumnya. Ya, sepertinya dia sering mengunjungi Mayberry Commercial Street setelah menjalin hubungan dengan Elena. UPS, pasti salahku karena ingatannya buruk. Hahaha. Dixon memukul kepalanya saat dia menertawakannya. Dixon telah memamerkan hubungan keluarganya dengan Mayberry di sisa percakapan sambil mengolok-olok Gerald. Tidak nyata jika Gerald sama sekali tidak marah. Pada saat ini, dia akan sangat senang meninju wajah Dixon. Yang bisa dilakukan Dixon hanyalah pamer dan mengejek orang. Selain hal-hal itu, dia tidak memiliki tujuan yang lebih besar. Pertemuan keluarga sore itu cukup mengerikan. Mereka terus berbicara setelah makan siang, dan segera, sudah lewat tengah hari. Gerald sudah bangun sejak pagi itu, dan dia mulai kelelahan. Amber tiba-tiba berteriak, mengejutkan Gerald. Dixon, Elena. Sudah hampir pukul 5, dan pestanya akan segera dimulai. Ayo bersiap-siap sekarang. Tidak baik terlambat. Baik. Bagaimanapun juga, Yul Holden yang mengaturnya. Kita tidak boleh terlambat, kata Dixon. Oke, kamu harus pergi sekarang. Dixon, tolong jaga Amber dan Elena dengan baik. Ruby berkata, sengaja meninggalkan Gerald dari percakapan. Ya, Bu. Dixon menjawab. Mereka pergi untuk mengambil mobil mereka, dan Gerald melompat ke Porsche milik Amber. Itu hanya karena Elena bersikeras. Jika bukan karena dia, mereka mungkin tidak akan membiarkan Gerald masuk ke mobil. Elena memegangi lengan Gerald dengan erat, isyarat untuk memberitahunya bahwa dia menyesal. Dia tidak pernah mengira mereka akan begitu kejam padanya. Dia meminta maaf atas nama keluarganya. Gerald menggeleng dengan senyum pahit di wajahnya. Saat mereka berbicara, mereka mencapai pintu masuk pantai Mayberry. Apakah Gerald punya tiket masuk? Dixon ingin menanyakan pertanyaan itu sejak dini. Tetap saja, dia menunggu sampai mereka semua tiba di pintu masuk sebelum meminta hanya untuk mempermalukannya. Aku memang memilikinya. Gerald mengangguk sambil merogoh sakunya untuk mengambil tiket. Kamu pasti mendapatkannya dari Elena. Serius Elena, kenapa kamu begitu baik padanya? Apa kamu tidak tahu? Anda hanya akan menghancurkan hidupnya jika Anda membawanya ke dunia kita. Mengapa tidak membiarkan dia menjalani hidupnya sendiri? Amber mengeluh. Amber biasanya tidak terdengar seperti orang dewasa, tapi sekarang, dia bertingkah seperti orang dewasa. Bahkan ada sedikit kecanggihan dalam nada itu. Dia biasanya akan memperlakukan Elena dengan hormat, tetapi dia sudah cukup untuk hari ini. Itu adalah pertemuan orang kaya, dan semua orang di sana akan benar-benar kaya. Dia mengerti bahwa saudara perempuannya sangat mencintai Gerald ini dan bermaksud menunjukkan dunia mereka kepadanya. Tapi bukankah itu akan melukai harga dirinya setelah melihat begitu banyak orang kaya di dalamnya? Sudah cukup, Amber. Jangan merepotkan. Elena frustrasi. Kalian berdua harus berhenti berdebat sekarang, oke? Mari kita masuk dan melihat-lihat, oke? Jika ada sesuatu yang takut dijawab Gerald, saya akan menjawabnya untuknya. Dixon memanfaatkan situasi tersebut. Dixon, kamu benar-benar pria yang terhormat. Amber memuji saat dia memutar matanya ke arah Gerald. Saat itu baru pukul 5 sore, namun pantai sudah ramai. Dixon ada di sini. Amber, kamu juga di sini. Kami sudah memulai barbekuenya. Beberapa pemuda kaya melambai pada Dixon ketika mereka tiba. Mereka semua sepertinya saling mengenal. Wah, banyak sekali teman di sini. Ayo, Elena. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, kata Dixon. Para pemuda yang dimaksud sedang bermain-main sambil makan dan minum. Semuanya bersenang-senang. Gerald kelelahan, tidak ingin bertemu orang baru lagi. Ia benar-benar membutuhkan tempat untuk beristirahat, lalu mencari tahu kemana perginya Aiden dan yang lainnya. Kalian bersenang-senanglah. Saya akan pergi ke kamar kecil. Kalian tidak perlu mencariku. Gerald memberitahu mereka dan pergi sendiri. Apakah dia benar-benar akan pergi ke kamar kecil? Atau dia malu untuk memberitahu siapapun bahwa dia berasal dari keluarga miskin? Saya tahu. Apa dia tidak tahu lingkungan sosial apa ini? Dan dia mungkin menyesal sekarang. Semua orang membicarakan dia. Elena ingin mengikuti Gerald, tetapi dia tahu dia telah terlalu mengganggunya hari ini. Dia tidak ingin mengganggunya lagi. Siapa orang itu? Dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa? Salah satu pemuda itu tidak senang. Jangan repot-repot. Hanya petani bodoh. Amber menjawab. Sementara itu, Gerald sudah berada di seberang pantai. Dia menyukai perasaan berjalan sendiri. Setelah mengambil segelas anggur dari pelayan yang memegang nampan, dia berbaring di kursi dan perlahan-lahan menyesap minumannya. Akhirnya, telinganya bebas. Teleponnya berdering. Itu adalah Zack. Bapak. Crawford, bagaimana pestanya? Gerald telah menyebutkan pesta itu sebelumnya, dan dia tahu semua tentang itu. Tidak apa-apa. Gerald tersenyum pahit. Itu terdengar baik. Kuharap Yul memperlakukanmu dengan baik,
Ada hal-hal yang tidak boleh kuberitahukan padamu, tapi aku akan memberitahumu. Orang yang mengorganisir pesta, Yul Holden, memiliki hubungan yang mendalam dengan kakakmu. Dia mengatur pertemuan ini semua karena kamu. Hah? Apa hubungannya dengan saya? Gerald bingung. Jika pesta itu karena dia, lalu mengapa dia mendapatkan tiket dari Elena? Dan apa hubungan putra orang terkaya di daerah itu dengan saudara perempuannya? Keluarga Holden hanya muncul karena dukungan yang diberikan Ms. Jessica. Ibu Yul adalah ibu baptis saudara perempuan Anda. Paham sekarang? Gerald tidak akan pernah tahu bahwa sejarah seperti itu ada. Sepertinya hanya dia yang tidak tahu apa-apa tentang perkembangan kakaknya. Saya hanya memberitahu Anda semua hal ini karena keluarga ini bisa jadi sangat shock, seperti bagaimana mereka mencoba mendekati saudara perempuan Anda setelah mengetahui identitas aslinya. Mereka bertindak seolah-olah mereka membantunya selama hari-harinya yang malang dan ketika dia menjadi sukses, mereka berpura-pura tidak akan mencoba mendapatkan keuntungan apapun darinya. Kakakmu tersentuh oleh tindakan mereka, maka dukungan yang dia berikan kepada mereka. Tapi sekali lagi, mereka juga sangat setia kepada Miss Crawford. Aku yakin Yul Holden ini melakukan trik yang sama untuk mendapatkan perhatianmu, dan karena kamu telah memberitahuku tentang pesta itu, aku akan sangat bersalah jika aku tidak memberitahumu semua ini. Baik. Terima kasih banyak, Zack. Sama-sama, Tuan Crawford. Dengan senang hati. Gerald menutup telepon setelah percakapan itu. Melalui panggilan itu, dia mendapatkan beberapa informasi yang membuatnya merasa berbeda tentang beberapa hal. Zack tidak terlalu menyukai Holdens, dan dia menyiratkan bahwa keluarga mereka juga menggunakan trik kotor. Apa yang mereka lakukan? Ini adalah pertama kalinya Gerald berada dalam situasi seperti ini, dan dia juga tidak ingin mengabaikan apa yang dikatakan Zack karena itu akan membuatnya merasa bersalah. Gerald minum karena semua pikiran ini membanjiri pikirannya. Hei lihat. Orang itu telah mengawasi kita cukup lama sekarang. Dia pasti memiliki pikiran kotor karena kita memakai bikini. Hah? Tidak mungkin? Kenapa ada orang seperti itu? Tiba-tiba, Gerald melihat sekelompok gadis cantik mengenakan bikini menatapnya dengan dingin sambil bergumam pada diri mereka sendiri. Gadis-gadis berbikini sedang bermain voli di tepi pantai sementara Gerald berbaring di kursi. Dia terlalu lelah, dan dia bahkan tidak yakin kemana dia melihat, tapi gadis-gadis itu salah paham. Mereka mengira dia menatap mereka dengan pikiran kotor. Pada awalnya, gadis-gadis itu berpikir akan diterima untuk sedikit diekspos dengan para lelaki karena mereka di sini untuk bersenang-senang, tetapi lelaki yang menatap mereka itu terlalu tidak diinginkan. Dia bahkan melamun sambil menonton mereka. Gadis-gadis itu mengira mereka tahu betul apa yang sedang terjadi, dan mereka merasa jijik. Lihat. Dia sangat menjijikan, dan dia semakin bersemangat saat melihat kita. Dia pasti melihat Crystal. Pakaiannya lebih berani dari biasanya hari ini. Bahkan pemuda kaya itu, bahkan ada yang mencoba memotretnya. Begitu dia mendengar bahwa dia sangat dekat dengan Yul Holden, dia segera mundur. Saya tahu. Orang ini pasti punya keinginan mati. Dia mungkin bahkan memiliki semua foto kami di ponselnya. Dia akan membawa mereka kembali ke kamar hotelnya dan menyentuhnya. Ya ampun, itu sangat menjijikan. Bagaimana menurutmu, Crystal? Semua gadis cantik melihat ke arah seorang gadis dengan rambut panjang, kulit putih, dan tubuh yang panas. Dia cantik dan mungkin menjadi pusat perhatian seluruh lapangan voli. Kebanyakan pria tahu bahwa dia sangat dekat dengan Yul Holden, dan mereka bahkan tidak berani menatapnya. Ini secara otomatis membuat Gerald menjadi penjahat. Crystal menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Aku pernah melihat semua jenis pria kotor sebelumnya. Sister sekalian, mari kita periksa ponselnya dan apakah dia benar-benar menyelinap beberapa foto kita. Kami akan memukulinya sampai mati. Betul sekali. Jika itu Yul atau Aiden, itu akan baik-baik saja, tapi itu adalah petani kecil yang kotor. Penghinaan apa? Gadis-gadis itu melanjutkan, saat mereka menyerbu ke arah Gerald. Gerald ingin lari, tapi sudah terlambat. Kamu. Apakah Anda menatap kami sepanjang waktu sambil memikirkan hal-hal kotor? Salah satu gadis berteriak, payudaranya yang besar memantul saat dia berjalan. Aku tidak. Gerald mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak bersalah. Dia bahkan tidak memperhatikan mereka. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ada seorang gadis cantik di antara mereka. Jika dia memperhatikannya, dia pasti sudah lama menatapnya sekarang. Ya benar. Siapa yang Anda coba untuk menipu, ya? Anda sudah ngiler di semua tempat. Aku belum pernah melihat orang menjijikan sepertimu. Tunjukkan ponsel Anda. Iya. Tunjukkan ponselmu, dasar mesum menjijikan. Lebih baik kamu mendengarkan sebelum Yul datang dan mengacaukanmu. Para gadis berteriak padanya. Crystal memeluk lengannya dan terlihat sangat puas. Memang benar bahwa Yul populer, dan dia dan Crystal dekat, tetapi hingga hari ini hubungan mereka masih belum dikonfirmasi. Crystal tahu bahwa hal-hal yang dapat diperoleh dengan mudah bahkan tidak bernilai sepeser pun. Itu sebabnya dia selalu menjaga jarak dari Yul tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk memenangkan hatinya. Dia sudah jatuh cinta padanya sejak dia tahu Yul adalah putra orang terkaya di kaunti itu, pewaris yang benar-benar kaya.
Seperti yang dia rencanakan, selama dia menjaga jarak darinya, dia akan berusaha lebih keras. Ini akan membuat Crystal unggul karena para gadis selalu melihatnya sebagai pemimpin. Sudah kubilang, aku tidak memotret kalian semua. Geralt tersenyum tak berdaya. Meskipun gadis-gadis ini cantik, mereka sama sekali tidak ramah, dan siapa yang tidak akan menatap sekelompok gadis cantik berbikini jika mereka tepat di depan Anda. Hari semakin canggung, dan Geralt ingin pergi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tangkap dia, saudari. Gadis-gadis cantik mengepung Geralt untuk menghentikannya melarikan diri, menjepitnya ke tanah sementara beberapa orang duduk di atasnya. Gadis-gadis itu menjepitnya di pantai berpasir. Jangan berani-beraninya kau menyinggungku, dasar petani mesum. Kamu sudah selesai saat Yul sampai di sini. Crystal mengejek. Seorang gadis memberikan Crystal jubah mandi untuk menutupi. Teman-teman, ada beberapa berita besar. Sekelompok gadis mengeroyok seorang pria di sana. Hah? Apa yang terjadi? Seorang pria mesum rupanya menatap gadis-gadis berbikini yang bermain voli. Mereka tidak senang dia menatap, dan mereka berkelahi. Ayo kita periksa. Orang-orang datang ke sisi lain pantai setelah mendengar apa yang terjadi. Dixon, Amber, dan Elena mendengar tentang itu di tengah barbeque dan segera pergi. Elena dan Amber, ayo pergi dan lihat-lihat. Saya sangat ingin melihat saudara mana yang telah jatuh. Elena tidak ingin mengikuti mereka pada awalnya, tetapi dia tetap ingin pergi, untuk memeriksa apakah Geralt sudah kembali ke hotel. Dia mengangguk dan mengikuti mereka. Ketika mereka sampai di ujung pantai yang lain, beberapa gadis duduk di atas seorang pria, menjepitnya saat dia berjuang. Dixon, Amber, dan Elena tercengang. Geralt? Elena tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Bagaimana bisa seorang pria muda yang baik seperti Geralt dipukuli oleh sekelompok gadis? Amber menelan ludah. Hei, Dixon, Amber, bukankah dia orang yang kalian bawa? Salah satu teman Dixon cemberut. Tidak, kami tidak mengenalnya. Ya ampun, dia sangat menjijikan, teriak Amber. Dia ingin menutupi wajahnya karena malu. Menjadi miskin dan jelek bahkan bukan masalah besar, dan sekarang, dia menjadi kotor dan mesum saat pacarnya masih ada. Amber tidak tahan lagi. Amber, ini mungkin pertama kalinya dia melihat gadis berbikini, dan dia gila. Hahaha. Dixon mulai tertawa terbahak-bahak setelah melihat wajah Helena mengerut. Dia pikir dia malu dan kecewa, dan itu membuatnya merasa lebih baik. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini, cabul. Sekarang bicaralah. Apakah Anda mengambil gambar? Crystal memeluk dirinya sendiri saat dia menginjak kepala Geralt. Persetan. Betapa memalukan. Geralt sangat marah saat terakhir kali dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa situasi seperti ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Konon, terakhir kali dia dikeroyok oleh sekelompok gadis, itu karena Elena dan yang lainnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan ada yang ketiga kalinya. Tepat saat Geralt akan memukuli seseorang. Lihat. Delusurious Cruz ada di sini. Yul ada di sini. Seseorang berteriak. Semua orang berbalik dan melihat ke arah laut. Sebuah kapal pesiar mewah berhenti di pelabuhan Mayberry Beach. Seorang pemuda gemuk dengan jubah mandi dan kacamata hitam berdiri di geladak. Di sampingnya ada berbagai macam gadis berbikini. Mereka ada di sekelilingnya, memberinya makan dengan anggur. Di sudut geladak juga banyak pemuda kaya. Itu Aiden dan yang lainnya. Karena mereka semua adalah bawahan Jessica, mereka memiliki hubungan dekat. Yul. 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 Semua orang meneriakkan nama pemuda kaya itu. Terima kasih telah mendengarkan novel Geralt Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya di channel Sas Novelku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan saudaraku semua. Sampai jumpa di bab selanjutnya.